Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab, kitab Ayub. Dan sekarang kita pada bagian akhir dari Ayub mencabut perkataan. Ya, setelah itu kita akan lanjutkan lagi, tapi bukan dari bagian Ayub mencabut perkataan. Kan kita sudah belajar bagaimana Ayub mengalami segala macam malapetaka atau musibah, lalu Ayub berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dengan pribadi Tuhan, Ayub merendahkan dirinya. Dan ukuran kerendahan hati itu ada macam-macam. Ya, di antaranya dia sudah mencabut perkataan, kata-kata kecewa, mencabut kutuk terhadap diri sendiri, kata-kata kepahitan, kata-kata apatis. Bahkan dia akhirnya sadar juga dia mengutuk sahabatnya dan dia buktikan kalau dia tidak mengharapkan hal itu lagi dengan mendoakan sahabatnya. Dan sekarang yang terakhir dari bagian mencabut perkataan. Saya taruh ini pada bagian yang terakhir karena menurut saya ini susah kalau untuk kaliber Ayub. Ayub menurut saya dia seorang hebat, ya, diberkati luar biasa. Boleh dikatakan kalau zaman sekarang ini pengusaha yang sukses, tapi juga dia bagian dari orang-orang bijaksana pada zaman itu. Dia dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan. Dan kalau tafsiran bahwa dia hidup pada zaman sekitar Abraham, maka boleh dikatakan dia sejajar juga dengan Abraham, Elifas, Elihu, Bildad, Sofar dalam hal ketokohan mengenai orang saleh. Mungkin Elihu saja yang secara umur dia paling muda, tapi mereka adalah boleh dikatakan teolog pada zamannya. Dan kalau benar Ayub ini ditulis oleh Ayub sendiri atau ditulis oleh pada orang lain pada masa-masa berikutnya, tetap menaruh Ayub pada tokoh hebat secara teolog pada zamannya. Makin hebat seseorang, makin susah melakukan yang satu ini. Ayub mencabut perkataannya lalu ia dipulihkan. Nah, kali ini kita belajar apa lagi dari Ayub? Apa yang dia cabut? Tentu yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan? Nah, kali ini kita akan baca Ayub pasal 42 ayat yang ketiga. Saya ingin bacakan. Oleh sebab itu tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, yang tidak ku ketahui. Ayub berjumpa dengan Tuhan, dia menyesali, dia mencabut perkataannya. Dan apa yang dicabut, dia ucapkan sendiri, yang barusan kita baca bahwa selama ini ternyata saya tanpa pengertian, atau tanpa kebenaran, atau salah. Berbicara hal-hal yang ajaib yang tidak ku ketahui. Dia telah berbicara, Ayub mengakui dia telah berbicara mengenai hal-hal ajaib yang sebenarnya saya tidak tahu. Apa itu hal-hal ajaib? Ya, mengenai Tuhan, mengenai teori musibah, teologi masalah, teologi mengenai wabah, mengenai apa yang dia alami. Khusus mengenai Tuhan, tentang Tuhan. Tuhan tidak menyalahkan. Jadi juga saya tidak akan menyalahkan Ayub kalau Tuhan aja nggak menyalahkan. Tuhan berbicara kepada Elifas bahwa engkau tidak berkata-kata yang benar tentang aku seperti Ayub. Jadi tentang Tuhan, Ayub berbicara yang benar. Tapi tentang hal-hal yang lain, bukan tentang Tuhan, tentang hal-hal yang ajaib. Apa itu yang ajaib? Kenapa sakit terjadi, kenapa Tuhan izinkan terjadi, kenapa musibah terjadi, dan hal-hal yang lain yang diperdebatkan antara Ayub dengan temannya. Ayub mengakui ada hal-hal yang dia berbicara tanpa pengertian. Nah, saya akan batasi pada sikap ini aja. Ayub yang hebat tadi dengan rendah hati dan sangat rendah hati berani berkata bahwa saya telah berbicara tanpa pengertian. Wow. Saya bilang wow, kenapa? Kalau sekarang dua pendeta berdebat, dua sinode berdebat, dua apologet berdebat, saya belum melihat bahwa ada yang mengaku bahwa saya berbicara tanpa pengertian. Karena itu gengsi, itu proud, itu kebanggaan. Tidak mudah untuk orang berdebat lalu berkata bahwa saya telah salah. Kan Ayub berdebat dengan temannya, pasal 3 sampai pasal 37. Dan Ayub berkata,
Saya telah berbicara dengan pengertian yang salah. Wow, saya jujur merindukan kalimat seperti ini dari orang-orang yang berdebat hari-hari ini. Tapi saya khawatir kerinduan saya menjadi kekecewaan. Saya juga nggak mau kecewa, maka saya mengajarkan saja. Sikap yang kita pelajari dari Ayub adalah rendah hati. Dan orang tidak akan rendah hati tanpa berjumpa dengan Tuhan. Dan Ayub berkata bahwa saya telah berbicara tanpa pengertian. Nah, itulah sebabnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Karena tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang tidak akan sampai pada pengakuan seperti juga Yesaya yang berkata bahwa kesalehan itu seperti kain kotor. Orang akan cenderung bangga dengan pelayanannya, bangga dengan pencapaiannya, bahkan menggunakan pencapaian sebagai legitimasi kebenaran apa yang dia ucapkan. Tapi berbicara pencapaian, saya mungkin mau mengambil kisahnya Yonatan. Yonatan dipakai Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel dalam peperangan, disertai Tuhan luar biasa. Apakah dengan pencapaian seperti itu lantas Yonatan ini benar? Belum tentu. Bangsa Israel akhirnya sampai pada posisi di mana tidak diberkati. Saul juga mulai curiga, jangan-jangan ada yang salah. Dan pada waktu itu, untuk mengetahui benar dan salah, belum seperti sekarang ada Alkitab yang dikanonkan. Maka waktu itu menggunakan Urim dan Tumim. Apa itu Urim dan Tumim? Uang dilempar, gambar atau angka. Dijumpai ternyata orang-orang Israel tidak salah. Orang Farisi Saduki dalam arti kelompok, bukan Farisi Saduki, waktu itu belum ada. Kelompok imam enggak salah. Yang salah keluarga Saul. Singkat cerita lempar Umim ke Umim lagi, maka yang salah Yonatan. Jadi Tuhan menyertai Yonatan. Tapi ada kesalahan juga yang Tuhan nyatakan bahwa Yonatan salah. Dengan kata lain bahwa pencapaian peperangan di lapangan bahwa Yonatan menang itu tidak membuat Yonatan itu benar. Salah ya salah. Kenapa Tuhan menyertai? Lah yang nggak ada yang pergi perang. Kalau zaman sekarang ini penginjilan, ya Tuhan sertai, nggak ada yang pergi penginjilan. Orang pergi memberitakan firman, Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran, mujizat terjadi, orang sakit sembuh, tapi tidak menunjukkan bahwa orang itu benar. Kalau ternyata orang itu berbuat salah, kita pernah mendapat pengakuan, saya nggak sebut namanya, bukan di Indonesia. Orang Amerika, seorang yang hebat, terkenal di seluruh dunia, kemana-mana KKR. Lalu dia mengaku kalau dia homo. Dan orang kaget. Beberapa bulan lalu dia KKR, mujizat terjadi, orang bertobat, orang sembuh, terjadi mujizat. Orang sembuh karena nama Yesus diberitakan, orang sembuh karena nama Yesus. Orang bertobat karena firman diberitakan, firman Tuhan diberitakan, dan orang menjadi terima Tuhan Yesus karena kuasa firman. Bukan berarti orang itu benar. Ternyata orang itu mengaku. Saya masih menghargai sebenarnya. Orang ini bukan dibongkar, tapi dia sendiri mengaku. Tidak ada yang tahu kalau dia homo. Dia mengaku, maka saya sangat mengapresiasi. Ini saya masih mengaku orang itu hebat sekali. Dengan jujurnya dia mengaku kalau dia dosa, maka dengan demikian dia tidak melayani lagi. Tapi yang menarik bukannya waktu terakhir, karena dia mengaku kan homo itu 2-3 tahun yang lalu. Dan dia melayani sampai beberapa bulan yang lalu. Jadi dalam kondisi dia tidak benar, dia disertai Tuhan. Karena itu hati-hati. Jangan sampai menggunakan pencapaian pelayanan, hasil pelayanan untuk membuktikan bahwa benar. Benar apa tidak itu adalah melakukan firman apa tidak. Kalau kita mau mengukur seseorang itu benar apa tidak, maka ukurannya adalah dia melakukan firman apa tidak. Ketika Yonatan dia salah, Tuhan katakan salah. Nah, itu kalau berbicara mengenai seseorang. Seseorang itu benar apa tidak, ukurannya dia melakukan firman apa tidak. Nah, kalau sekarang adalah ukuran untuk pelajaran. Ayub yang mengaku setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Tentu Ayub begitu berjumpa dengan Tuhan kan Tuhan menantang Ayub. Anda baca Ayub pasal 38, 39, Tuhan menantang Ayub. Nggak berani lah ditantang sama Tuhan. Ayub mengaku semuanya. Termasuk kalau dia berbicara dengan pengertian yang salah. Nah, saya tidak akan menyalahkan si A, si B, si C. Saya ingin mengajak setiap hamba Tuhan
berjumpa dengan Tuhan pribadi. Biar Tuhan yang berperkara dan nanti masing-masing mengaku di hadapan Tuhan. Syukur berani mengaku seperti Ayub. Wah, saya sudah berbicara dengan pengertian yang salah. Nah, sekarang kalau zaman ini kita berbicara mengenai pengajaran. Ini Ayub kan sebenarnya sedang berdebat dengan Elifas, Elihu, Bildad, Sofar mengenai pengajaran, mengenai teologi musibah. Ya, atau mengenai macam-macam kalau zaman sekarang. Lalu ukurannya apa benar dan salah? Kalau hari ini tentu kita harus ada ukuran yang pasti. Nah, maka sebenarnya hari ini kita punya ukuran yang pasti, yaitu firman Tuhan. Dan Alkitab telah dikanonkan. Karena pada awal gereja mula-mula, perdebatan juga terjadi. Macam-macam perdebatan. Maka ada yang namanya konsili. Maka bahkan Paulus pun pernah dianggap salah, lalu dipanggil ke Yerusalem. Paulus mempertanggungjawabkan pelajarannya, dan rasul-rasul setuju, sepakat, oh kalau begitu orang yang bukan orang Yahudi tidak perlu disunat. Nah, itu akhirnya sepakat, dan kesepakatan itu dikanonkan, ada di firman Tuhan. Tapi setelah Alkitab dikanonkan, masih ada perdebatan-perdebatan lagi yang tentu tidak dikanonkan di Alkitab, karena Alkitab sudah dikanonkan. Dikanonkan itu artinya sudah ditutup. Tidak boleh ada pelajaran baru yang ditambahkan. Jadi akhirnya dibuat konsili. Jadi gereja mula-mula sepakat, oh perdebatan ini diselesaikannya ini, kesepakatannya ini. Ya, itu ada dalam sejarah gereja. Sejarah pelajaran-pelajaran gereja. Maka orang perlu belajar sejarah supaya tahu bahwa wah, ini ternyata perdebatan seperti ini pernah ada nih di abad pertama, pernah ada nih di abad kedua. Oh, penyelesaiannya begini. Nah, semua penyelesaian itu menggunakan tolak ukur apa? Alat ujinya apa? Ya, alat ujinya firman Tuhan yang sudah dikanonkan. Maka kitab Wahyu atau Alkitab mengakhiri Alkitab ya dengan kitab Wahyu bagian terakhir yang dikatakan bahwa barang siapa menambahkan atau mengurangi, maka segala malapetaka atau kutuk itu akan terjadi. Jadi sudah diwanti-wanti, jangan menambahi pelajaran. Ya, dengan pelajaran baru selain di Alkitab yang sudah dikanonkan. Tidak ada ruang untuk menambahi pelajaran baru. Makanya jangan menambahi ajaran baru atau yang namanya ajaran di luar dengan firman. Dengan penglihatan lah, dengan nubuatan lah, dengan mimpi. Itu tidak boleh dipakai untuk dasar pelajaran. Jadi kalau mau khotbah, mau ngajar, pakai dasarnya firman Tuhan. Tapi Tuhan masih bernubuat nggak? Tuhan masih memberi mimpi nggak? Nah, ini ada pro dan kontra. Saya termasuk yang masih percaya Tuhan itu hidup. Dia pribadi. Saya tidak bisa memenjarakan Tuhan dalam kelompok atau dalam kotak namanya teologia. Tuhan nggak boleh bicara lagi ya. Emangnya siapa saya? Ngasih peraturan buat Tuhan nggak boleh bicara lagi. Tidak boleh ngasih mimpi lagi. Tentunya bisa, karena Tuhan kan pribadi. Tetapi Tuhan sendiri sudah membatasi dalam hal pelajaran. Tuhan berfirman bahwa Alkitab ini sudah selesai. Maka kitab Wahyu, Alkitab paling terakhir, dikasih firman sama Tuhan sendiri. Jangan ditambahi, maka jangan menambahkan pelajaran. Tapi bagaimana dengan penglihatan nubuat? Nah, contohnya kan misalnya Cornelius dapat mimpi, Abraham dapat mimpi, Yusuf dapat mimpi. Kalau yang paling terakhir perjanjian baru ya Cornelius mendapat mimpi. Itu kan cara Tuhan berbicara. Lalu lewat mimpi itu akhirnya diteguhkan. Petrus juga dapat penglihatan. Dia bingung dengan penglihatannya. Ketika utusan Cornelius datang, oh ini artinya. Paulus juga bingung, dia melayani kemana? Ini kota banyak sekali, mau mengunjungi Yerusalem, Yudea, Samaria, Roma, atau Makedonia. Paulus mendapat mimpi. Dari mimpi itu, oh itu tuntunan Tuhan untuk pergi ke Makedonia. Saya percaya dalam hal seperti itu, teknis, non pengajaran. Tuhan masih bisa berbicara. Saya bingung, saya tahun depan ini mau ke Eropa atau Amerika atau Belanda atau Australia, ke Manado atau kemana. 1 tahun cuma 52 minggu. Sedangkan teman saya banyak sekali. Beberapa hal saya yakin, pokoknya emang jatahnya khotbah kesini-kesini. Tapi saya kadang nggak yakin. Maka kadang saya jujur berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih mimpi, misalnya Amerika. Tapi saya ragu-ragu, betul nggak ini mimpi? Saya tulis di agenda aja. Kota-kota yang pengen saya kunjungi dengan syarat begini, Tuhan,
dalam waktu 30 hari, kalau ada orang dari kota itu menghubungin saya, berarti peneguhan atas mimpi itu. Ada orang menghubungi, tapi saya ragu-ragu, saya nggak dapat mimpi, kadang dibolak-balik, tapi saya biasanya kadang dapat mimpi, lalu saya minta peneguhan. Atau saya dapat kata-kata dalam hati, lalu saya minta peneguhan, hanya dalam 30 hari ini kalau ada orang gitu ya. Dan itu kadang 30 harinya saya kasih jangka waktu. Kapan sampai kapan, dan luar biasa, Petrus diteguhkan, saya juga dapat peneguhan. Nah, saya percaya Tuhan masih bisa berbicara, memberi hikmat, dengan mimpi, penglihatan, untuk menuntun langkah kita. Tapi untuk pelajaran, saya tidak yakin Tuhan masih mau menambahkan ayat. Karena Tuhan sendiri sudah mengakhiri kitab dengan kanon. Nah, karena itu kita harus belajar. Kalau kita memberikan pelajaran yang tidak dari Tuhan, maka harusnya kita sampai pada kesadaran seperti Ayub. Ayub sadar, Tuhan, aku salah berbicara. Mari kita gunakan waktu-waktu hari ini untuk isolasi mandiri, dalam hal juga bukan isolasi mandiri soal kesehatan. Saudara sehat, saudara kuat, ya udah nggak perlu lagi isolasi mandiri kesehatan. Tapi maksud saya kita isolasi mandiri teologi. Kita gunakan waktu-waktu di mana kita harus ada di rumah, nggak boleh bepergian, semua gereja libur, kita nggak diundang khotbah, kita baca Alkitab sungguh-sungguh. Ada nggak pelajaran-pelajaran kita itu yang ternyata tidak alkitabiah? Yang paling gampang ya yang selama ini mungkin diserang sama orang lain. Daripada kita marah, emosi, malah salah, siapa tahu ya kan? Kan nggak tahu. Maka kita hal-hal yang menjadi perdebatan, yang diomongi orang, kita justru gali firman Tuhan. Saya juga pernah kok dimasukkan akun satir. Wah, saya dimasukkan 2 kali. Saya dibully luar biasa. Tiba-tiba orang yang seperti saya ini, biasa orang Shalom Pak Jarod dihormati. Wah, dapat kata-kata dokter tolol, goblok, tidak punya empati. Saya dibully ratusan orang. Saya pengen marah, tapi saya tunda marah saya. Saya baca Alkitab. Saya gali pendalaman yang baru. Bahkan ketika tahu saya salah, saya bikin pernyataan terbuka. Bahwa saya salah, saya minta maaf. Kenapa? Saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Yang paling penting dalam hidup saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menghakimi saya nanti. Cukup menarik adalah peringatan Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 24. Bahwa nanti waktu penghakiman, orang akan berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Artinya, sampai saat dihakimi pun, orang itu belum sadar kalau dia sesat. Sampai dia nggak merasa apa salahnya. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku menyembuhkan demi namamu. Sampai saat penghakiman, orang itu pun tidak sadar kalau dia salah. Kalau orangnya nggak salah, gimana pengikutnya? Ya pasti pengikutnya tidak sadar bahwa saya mengikuti orang yang salah. Maaf nih, oknum pendetanya sendiri masih membela di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa sampai tidak sadar? Berarti kan akan ada kejadian nanti. Tuhan sudah mewanti-wanti. Nanti akan terjadi seperti ini. Bahwa orang akan berkata, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tunggu dulu. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu bahwa Alkitab sudah dikanonkan. Tidak boleh ada ayat tambahan. Nubuat boleh, Alkitab ada ayatnya tentang nubuat. Tapi nubuat yang tidak boleh bertentangan dengan firman. Maka alat ujinya jelas. Kita tidak akan menghakimi, menyalahkan orang, tapi biar firman Tuhan yang menghakimi kita. Kita lebih baik menguji diri sendiri daripada orang lain menguji kita. Maka ujiannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Apakah yang namanya mimpi, penglihatan, nubuatan itu sesuai firman apa tidak? Mungkin ada kelompok lain yang udah nggak percaya lagi dengan nubuatan, nggak percaya sama mimpi. Saya masih percaya mimpi, saya masih percaya penglihatan, saya masih percaya nubuatan. Karena Tuhan itu ada, hidup, dia pribadi, dia tidak konsep yang kita kotak di dalam konsep teologi, di penjara, kita memenjara Tuhan dalam kotak teologi. Tetapi saya sangat hati-hati, jangan sampai kita nanti adalah pribadi yang Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Karena orang itu sampai dihakimi pun, dia belum sadar kalau dia salah.
Saya percaya itu tidak akan terjadi dengan saya, tidak terjadi dengan saudara, selama saya dan saudara orang yang mau introspeksi. Seperti Ayub yang mau datang kepada Tuhan dan akhirnya dikoreksi sama Tuhan. Dan Ayub mencabut perkataannya. Maka Tuhan berkata, Ayub tidak salah. Karena barang siapa mencabut perkataan, mengakui kesalahan, Tuhan ampuni. Tapi Elifas, Bildad, Sofar belum mencabut perkataan. Dia tidak merasa bersalah, maka Tuhan murka kepada Elifas. Dan dia harus datang kepada Ayub untuk didoakan. Maka mari kita menjadi seperti Ayub. Mungkin kita sempat mengalami masalah kesehatan, kita kehilangan harta benda, tapi jangan sampai kita kehilangan nyawa kita. Kita sudah menjadi orang yang soleh, orang yang jujur, orang yang dikenal di mana-mana. Waduh, itu Bapak itu solehnya luar biasa. Apa arti kesolehan? Apa arti kesalehan? Kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi benar dan tidak kan ada ukurannya. Maka sekali lagi ukurannya apa? Firman Tuhan. Jangan menambah-nambahi firman Tuhan, jangan menambahi pengajaran. Kalau mau ngajar, ya dasarnya firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, untuk menuntun langkah-langkah hidup kita. Non pengajaran. Istilah saya itu non pengajaran. Tapi hal teknis. Ketika bapak ibu saya sakit, dua-duanya, saya sudah dapat mimpi atau pengertian dari Tuhan bahwa beliau akan dipanggil Tuhan. Saya ragu-ragu nih benar apa tidak. Saya 5 bersaudara. Saya punya adik yang juga peka dengan demikian, salah satu, dan dia dapat hal yang sama. Padahal saya tahu ini dari Tuhan, ini kejadiannya nggak akan lama lagi. Sementara saya ada jadwal keluar kota. Maka saya bilang sama adik saya, jangan kasih tahu kakak, jangan kasih tahu adik yang lain. Tapi kita sepakat, saya setuju, ini nggak lama lagi. Bahkan hitungannya hari. Saya paling diberkati, maka saya bilang, saya titip duit sama kamu, urus segala sesuatunya supaya nanti tidak mendadak. Karena saya akan pergi keluar kota. Bahkan mungkin ini terlalu berani gitu ya, tapi ini benar-benar terjadi. Kami membeli peti mati sebelum orang tua kami meninggal. Tapi itu karena kami dapat tuntunan yang saya yakin benar, tapi diuji. Dan betul-betul benar, saudara. Jadi begitu saya di luar kota dikasih tahu adik saya, benar mas, ya ibu nggak ada, oh ya sudah, benar mas, bapak nggak ada, oh ya sudah. Kita betul-betul siap. Kayak namanya aqua, kacang kering, makanan kering udah dibeli semuanya. Jadi begitu kejadian udah nggak gedebuk-gedebuk lagi. Bahkan tanah untuk dikuburkan sudah diurus. Itu tidak benar kalau tidak terjadi. Ya, misalnya nih, waduh nih, istri saya bakal mati, orang tua saya mati, bertahun-tahun nggak mati-mati. Itu suara dari mana, nubuat dari mana? Tapi saya pernah ngalami yang betul-betul terjadi. Atau kalau sebelumnya yang tidak terjadi, sekeluarga sudah minta kumpul, saya diminta pulang. Bapak saya bahkan berkata, "Nak, Rod, kalau kamu nggak balik, kamu tidak akan bertemu ibumu. Karena ibu sudah di rumah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan semuanya percaya meninggal." Dan saya tidak yakin. Saya masih lanjutkan pelayanan saya, lalu bapak saya bilang, "Wengko kecontalan loh, nanti kamu tidak bakal nemui." Enggak, Pak. Saya selesaikan pelayanan saya di luar kota, hari Senin baru saya balik ke kota Solo, ketemu ibu saya penuh pengharapan, saya doakan, sembuh, masih bertambah bertahun-tahun lagi. Jadi saya ketika yakin ibu saya belum waktunya dipanggil Tuhan, ya belum dipanggil, tapi begitu dikasih mimpi, bener kejadian. Nah, tapi ini nggak terus-menerus gitu ya. Anda nggak bisa tanya, "Pak, orang tua saya sakit, sembuh atau mati?" Ya saya tidak bisa jawab kalau Tuhan nggak bicara, bahwa saya ngarang-ngarang sendiri. Maksud saya masih percaya pada mimpi, saya masih percaya pada nubuat dan penglihatan. Tapi itu harus diuji dengan kenyataan. Kalau kenyataannya nggak terjadi, berarti mimpinya salah, nubuatnya salah. Kalau itu berupa ajaran, maka diujinya dengan firman. Kalau nggak sesuai dengan firman, berarti mimpinya salah, penglihatannya salah. Karena yang benar itu pasti firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara apa? Soal neraka misalnya, soal sorga. Nah, mimpinya benar nggak? Sama dengan firman Tuhan apa enggak? Mimpi ketemu malaikat. Apa kata Alkitab soal malaikat? Kan firman Tuhan jelas, ada pelajaran mengenai malaikat. Kalau benar, ya berarti bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau udah nggak cocok, udah pasti salah. Nah, jadi kita punya ukuran yang jelas. Kalau Ayub, dia bertemu Tuhan pribadi, lalu dia mencabut perkataannya, "Oh saya salah." Nah kalau sekarang,
Kalau saudara nunggu ketemu Tuhan pribadi, ya boleh juga Anda berdoa, berpuasa, bergaul, bergumul dengan Tuhan, lalu membawa hal-hal yang Anda ragukan. Karena goncangan itu ada baiknya. Ya, corona datang, jebret. Tiba-tiba di sosmed orang banyak berdebat mengenai dogma. Nah, kalau Anda ada goncangan dogma, goncangan iman, untuk berakar tuh kadang perlu goncang dulu. Pohon tuh ketika ditiup angin, goncang kekeringan, wah akarnya lebih dalam. Saya berharap goncangan perdebatan dogma hari-hari ini membawa Anda berakar sungguh-sungguh. Ingat sekali lagi, sorga nggak bisa nebeng. Sorga neraka nggak bisa nebeng. Anda nggak bisa nebeng pendeta saudara, nggak bisa nebeng orang tua saudara. Ini urusan pribadi Anda dengan Tuhan. Maka ketika ada goncangan seperti ini, saya berharap Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda lahir baru sungguh-sungguh. Lalu Anda mulai menggali Alkitab. Kalau Anda masih bingung, bawa dua-duanya. Tuhan, aku bingung Tuhan. Anda dalam pergumulan pribadi, doa puasa, bawa firman Tuhan, buka Alkitab. Saya percaya Tuhan hidup. Saya percaya Roh Kudus ada. Dia pribadi. Dia akan menuntun setiap pribadi yang mau dituntun dalam jalan kebenaran. Dan kebenaran itu firman Tuhan. Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan dia menyadari kalau dia berbicara hal-hal ajaib. Apa itu hal-hal ajaib? Ya, pelajaran mengenai hal-hal ajaib, mengenai kekekalan. Kalau sekarang ya mengenai rohani. Dan Ayub sadar, saya salah. Nah, sekarang saudara bisa berjumpa dengan Tuhan pribadi, baik itu pribadi Tuhan dalam arti Anda berdoa, lalu seperti bercakap-cakap dengan Tuhan, atau pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga lagi. Lalu firmannya dikanonkan, ditutup, Alkitab. Maka sebenarnya kalau mau berjumpa dengan Tuhan, itu bisa dengan cara membaca firman. Karena firman itulah Tuhan, Tuhan itulah firman. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Maka segala pergumulan ini, bawalah kepada firman. Baca Alkitab dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Dengan keterbukaan ini, maka pergumulan Anda dibawa kepada firman. Baca dengan hati yang terbuka, lalu berdoa sungguh-sungguh, minta tuntunan, supaya Tuhan, Roh Kudus, berbicara dalam roh Anda pribadi. Manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Roh Anda, roh manusia Anda, kalau lahir baru, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa berbicara dengan roh Anda, hati nurani Anda yang terdalam. Dan caranya Roh Kudus akan mengingatkan firman. Tuhan Yesus berkata, kalau roh itu datang, dia akan mengingatkan yang kukatakan kepadamu. Mengingatkan hal yang pernah kukatakan. Apa yang Tuhan katakan? Firman. Tuhan Yesus juga berkata, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Mengingatkan. Bukan memberi ayat baru, mengingatkan. Artinya kita harus membaca yang sudah ada, nanti Roh Kudus mengingatkan. Kita tidak akan ingat firman Tuhan. Tapi kalau kita baca terus Alkitab, nanti Roh Kudus akan mengingatkan ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat itu, menyambungkan satu dengan yang lain, merangkai menjadi pengajaran dan hikmat. Saya tidak hafal Alkitab, tapi kalau saya berbicara begini, sering saya tidak harus membaca Alkitab, dan saya tinggal mengucapkannya. Saya tinggal mengucapkannya, ayat ini, saya bacakan buat saudara, saya tinggal mengucapkannya. Apa saya hafalkan? Enggak. Roh Kudus bisa mengingatkan akan firman. Maka kita perlu bergaul dengan firman Tuhan. Nah, kembali kepada Ayub. Ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, maka Ayub begitu rendah hatinya. Sampai dia akhirnya berkata, saya telah berbicara tanpa pengertian. Kalau setiap pribadi, setiap pendeta, setiap hamba Tuhan, setiap teolog melakukan refleksi diri hari-hari ini, dan masing-masing berjumpa dengan Tuhan pribadi, berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan kebenaran. Akulah jalan kebenaran, kata Tuhan Yesus, ya, bukan aku, saya, tapi Tuhan itu jalan kebenaran. Kalau setiap orang berjumpa dengan kebenaran dan pribadi yang dijumpai sama, kok saya percaya ya, perdebatan ini akan bermuara pada penyempurnaan gereja. Perbedaan ini akan bermuara pada penyempurnaan pengajaran. Gereja akan disempurnakan, gereja akan dipulihkan. Yang namanya dipulihkan harus menyediakan diri untuk diubah. Kalau tidak diubah, ya tidak bertambah lebih baik.
Maka kalau setiap hamba Tuhan datang kepada kebenaran, datang kepada Tuhan Yesus, termasuk para teolog dan para pengajar, lalu masing-masing disempurnakan oleh kebenaran, disempurnakan oleh Tuhan pribadi, kok saya percaya masing-masing akan mendapat pemulihan. Masing-masing pribadi akan disempurnakan ajarannya menjelang datangnya Tuhan yang semakin dekat ini. Maka saya percaya bahwa semuanya ini akan mendatangkan kebaikan. Kecuali yang betul-betul mengeraskan hatinya. Kalau orang mengeraskan hati, ya tidak bisa ditegur. Tidak bisa ditegur, tidak bisa diperbaiki. Maka akhirnya, karena memang tidak pernah merasa bersalah, akhirnya saya khawatir ketika penghakiman nanti, lalu bahkan di hadapan Tuhan, sekali lagi ya, Matius pasal 24, di hadapan Tuhan masih berkata, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan demi namamu, sampai detik terakhir, bahkan ketika dihakimi pun masih merasa tidak salah. Itu menyedihkan sekali. Saya sedih, saya khawatir, bahkan saya khawatir dengan diri saya sendiri. Tuhan, saya tidak mau seperti Paulus berkata, jangan sampai setelah memberitakan, aku pun ditolak. Saya berkata, Tuhan, saya sudah hidup ini cukup panjang, walaupun baru 57 tahun, tapi saya dulu bukan orang Kristen. Lalu saya menjadi Kristen tahun 82. Dan saya ikut rupa-rupa angin pengajaran, karena saya mau mencari mana yang benar. Saya tidak mau meninggalkan sesuatu, lalu mendapat sesuatu, dan maka saya sempat pindah-pindah gereja. Saya pernah belajar aneka pengajaran. Saya bukan seorang pendeta, saya orang yang rindu melayani Tuhan. Saya bukan PDP, bukan PDM, apalagi pendeta. Tapi walaupun saya bukan pendeta, saya belajar teologi, bahkan hingga doktoral. Tapi saya tidak pernah bercerita hal ini sebenarnya. Kalau sekarang saya bercerita, itu hanya untuk kesaksian bahwa saya mau belajar, saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau salah. Saya mau belajar, Tuhan. Paling tidak saya bisa bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ajarkan. Saya sering bergumul sama Tuhan. Tuhan, paling tidak saya tidak mau suatu saat nanti Tuhan bilang bahwa aku nggak kenal kamu. Aku mau jadi hamba-Mu, Tuhan. Saya dagang, saya kerja, supaya saya bisa hidup, supaya saya tidak membebani saya dan keluarga saya kepada orang-orang yang saya layani. Saya pengen banget jadi pendeta, saya pengen banget jadi gembala. Tapi saya tahu itu bukan kasih karunia saya, bukan panggilan saya. Akhirnya saya dagang, saya usaha, saya bisnis, supaya saya bisa hidup. Dan kalau saya hidup, saya melayani Tuhan. Tapi tentu sangat ironis kalau setelah saya melayani Tuhan dan saya ditolak. Maka pergumulan saya adalah, Tuhan, saya tidak mau suatu saat nanti saya ditolak sama Tuhan. Dan saya mau membawa doa saya atau kerinduan saya ini menjadi kerinduan bersama. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pulihkan kami. Bukan hanya pulihkan kesehatan, tapi pulihkan pengajaran kami. Sempurnakan bukan hanya tubuh dan kesehatan, tapi juga sempurnakan pengajaran kami. Saya memang tidak terkena COVID secara resmi. Saya tidak ke rumah sakit untuk dites. Tapi jujur, pada awal Maret saya mengalami hampir semua gejala. Saya mengalami demam 5 hari. Kalau malam hari tidur, kaos saya basah. Saya nggak pernah tidur dengan kaos basah. Tapi ketika saya tidur, kaosnya basah. Baru belakangan saya dengar itu berarti tubuh sedang berperang melawan penyakit dan racunnya dibuang. Ketika saya demam, saya menggigil kedinginan, tapi demamnya begitu tinggi sehingga kepala saya harus dikompres dengan sapu tangan kain yang dimasukkan ke dalam kulkas es batu. Dan ketika kepala dikompres, badan masih panas, perut saya pun harus dikompres. Saya mengalami batuk, saya mengalami mual. Saya senang sekali sebagai orang Solo makan tongseng. Dan saya makan tongseng rasanya nggak enak. Kecuali sesak nafas aja, hampir semua gejala saya alami. Dan jujur saya pernah takut mati. Tapi dalam titik yang terendah itu saya berkata, Tuhan, beri kesempatan saya hidup lagi. Beri kesempatan saya hidup lagi. Dan kalau saya hidup, saya mau melayani Tuhan dengan benar. Saya mau cari kebenaran. Saya lakukan isolasi mandiri. Termasuk isolasi tidak melayani apa-apa. Diajak conference call aja saya nggak mau. Diajak Zoom saya nggak mau. Hampir 1 bulan saya tidak berbagi kepada orang lain. Saya mau belajar lagi.
Dalam 1 bulan saya gali kebenaran, tambahan hal-hal yang saya bingung atau hal-hal yang saya ragu-ragu. Saya dipimpin untuk kembali belajar Ayub, padahal buku saya sudah menerbitkan buku tahun 2001, judulnya Pendamaian, itu bedah kitab Ayub. Tapi ketika COVID ini datang, saya dibawa kembali untuk mengambil file buku itu yang hanya 140 halaman. Dan sekarang saya akan jadikan 220 halaman. Dan saya akan berbagi lagi, termasuk hari ini, karena ini menjadi rema dalam hidup saya, di mana saya mau seperti Ayub, mencabut perkataan kalau saya pernah berkata yang salah. Dan jujur saya pernah salah. Saya mengambil keputusan untuk terbit buku berikutnya, hal-hal yang dulu pengertiannya salah saya akan revisi. Maka hari ini saya ingin mengajak semuanya, kita datang kepada Tuhan. Baik kita hamba Tuhan atau kita jemaat. Saya bukan pendeta, sekali lagi saya kaum awam yang melayani Tuhan. Tuhan memanggil saya sebagai hamba Tuhan dan saya mau melayani Tuhan. Tapi saya tidak mau menjadi pelayan yang menyesatkan, yang membawa orang ke neraka. Saya tidak mau dengan keyakinan seyakin-yakinnya merasa benar dan suatu saat Tuhan harus berkata, aku tidak kenal kamu. Karena itu saya percaya kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, jangan takut sesat juga. Selama kita mau dipimpin oleh firman, saya yakin firman itu akan menuntun kita. Tuhan bukan Tuhan yang abu-abu. Dia bukan pribadi yang fiktif. Dia pribadi yang nyata. Selama kita mau merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan seperti Ayub. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan tuntun kita. Dia gembala yang baik. Dia akan membawa kita kepada rumput yang tenang, pada rumput yang hijau, pada firman yang benar. Jangan takut salah juga. Selama kita mau dipimpin, ada Roh Kudus, ada roh kebenaran, ada roh yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia naik ke sorga dan berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus yang adalah roh Tuhan sendiri, yang akan mengingatkan kita tentang firman. Maka selama kita mau belajar firman Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia akan menuntun langkah-langkah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami belajar dari Ayub, dan kami belajar dari peringatan-Mu yang begitu keras. Kami mau jadi hamba-Mu Tuhan, kami mau menjadi hamba kebenaran. Kami tidak mau menjadi hamba bagi diri kami sendiri, bagi organisasi kami, walaupun organisasi itu penting. Kami mau setia di gereja dan tidak berpindah-pindah, tapi kami tidak mau menjadi hamba gereja. Kami menjadi hamba Tuhan lewat organisasi gereja. Ajari kami Tuhan untuk menjadi hamba firman. Ajari kami tidak mengagung-agungkan dan mengidolakan manusia, walaupun kami harus menghormati dan taat pada pemimpin. Kami belajar untuk mau dipimpin, tapi yang kami idolakan hanya Tuhan, hanya firman. Dan kami datang kepada Tuhan secara pribadi untuk kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai sebagai hamba Tuhan secara pribadi. Kami alat-Mu Tuhan, pakailah kami untuk menyampaikan kebenaran, disertai dengan takut dan gentar akan Tuhan. Disertai dengan rasa tanggung jawab bahwa seorang pengajar akan dihakimi dengan ukuran yang lebih keras. Maka kami harus dalam takut dan gentar akan Tuhan, akan keadilan Tuhan. Namun kami juga dengan berani menyampaikan yang benar adalah benar, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan, kami datang kepada Tuhan di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Kami tahu akan ada banyak guncangan dan rupa-rupa angin pengajaran. Tapi biar kami boleh berakar pada firman-Mu. Tuntun kami dengan langkah-langkah-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan pakai kami untuk membawa orang-orang pada kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan akan tetap terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Inilah pelajaran kita hari ini. Dan saya percaya seperti yang apa saya katakan tadi, kita tetap rendah hati terhadap firman Tuhan. Kita minta tuntunan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus berbicara dalam hati nurani kita,
Maka kami percaya bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus tidak mungkin bertentangan. Maka di hari-hari yang akan penuh dengan goncangan ini, kita akan tetap bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa dalam serial selanjutnya. Tuhan memberkati.